Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, yang ada di rantau juga ya. Kalaupun misalnya kalian nggak cerita tiang begini, tiang begitu, rantai emas, hujan susu, kalau ajaran Islamnya benar, orang pasti akan mendengar. Akhlak kalian bagus, ya kan? Pasti orang akan mendengar. Ini udah mempertontonkan akhlak yang buruk. Kemudian kalian digadang-gadangkan sebagai orang yang harus dicontoh, giliran dicontoh marah. Dicontoh sama TJ, cara ngomong si Rijik, cara ngomong si Bahar gitu. Kalian marah. Kenapa marah? Karena itu sesuatu yang tidak bagus gitu. Jadi begitu saudara. Ada gembel datang ke negeri orang, ngaku-ngaku negerinya lebih hebat, lebih begini, lebih begitu, tapi pada kenyataannya tidak terbukti gitu. Dan dia pun sendiri betah di negeri yang katanya tidak lebih baik dari negeri dia gitu. Itu kalian percaya omongan seperti gua kagak. Kemudian kalau nggak percaya diklaim sebagai orang yang murtad, orang tidak percaya garomah wali, orang yang tidak percaya wali. Gua nggak percaya. Walaupun mereka bilang gini, kamu akan murtad TJ kalau nggak percaya. Gua nggak percaya. Omongan lu yang mengatakan kalau kita nggak percaya bisa murtad, gua juga nggak percaya omongan itu. Nggak percaya gue. Ya, kalau misalnya kalian sudah beramal, ya kan, udah sholat, puasa, ngaji, kemudian nggak percaya omongan mereka, terus ibadah kita itu nggak akan diterima, terus kita tidak akan menjadi wali gitu. Emang jadi wali itu dengan cara cium tangan kalian, cium kaki kalian, percaya bualan kalian gitu? Gua baru dengar. Dan wali yang sudah ada di Indonesia ini apa? Karena pengaruh kalian gitu. Baik wali yang ada di Aceh, yang ada di Pulau Jawa sana, dimanapun di seluruh Indonesia, kecuali wali Ngibul, itu mungkin pengaruh kalian. Kalian dikit-dikit wali, dikit-dikit wali. Tadi sudah saya posting itu ceramah seorang ulama di sini. Tidak ada wali, tidak ada orang yang mengetahui kewalian seorang wali kecuali sesama wali. Ingat itu. Itu bukan ana yang ngomong, itu kitab yang ngomong gitu. Dan itu udah kita dengar dari kita masih kecil. Sebelum si Bahar lahir kita udah dengerin itu. Ada kibin dari Indonesia datang ke sana guling-guling di atas pasir Ainat, saudara. Entah apa maksudnya saya tidak tahu. Entah karena pasirnya wangi. Ya kita tinggal di Indonesia, saudara. Kita di sini punya pohon gaharu, punya pohon cendana gitu. Dan banyak bunga-bunga yang tumbuh bertebaran di negeri kita. Ada air terjun, ada banyak sekali yang bisa memancarkan aroma wewangian, saudara. Jadi kalau mereka itu di sana bilang kalau pasir itu wangi, ya memang karena mereka nggak pernah mencium aroma yang wangi seperti di negeri kita, saudara. Nah, kok kalian ikut-ikutan? Lucu kalian. Sehingga jadi fitnah nanti kepada Tarim gitu. Kita nggak ada urusan dengan Yaman, dengan Tarim, dengan Hadrol Maut. Omongan yang kita sebarkan di khalayak, kemudian omongannya tidak layak dan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terlalu tinggi gitu. Terkesan halu. Nah, jadi ketika kita nggak percaya omongan halu, bukan berarti kita nggak percaya terhadap wali, terhadap kegaiban dan segala macam, bukan. Bukan begitu. Jadi framing seperti itu nggak layak lagi di tahun 2025 gitu. Framingan orang nggak percaya omongan kalian berarti ilmunya dangkal. Kalau orang berilmu nggak mungkin cerita dongeng mengatasnamakan agama. Nggak mungkin mau dia berdusta. Kalau seorang yang allamah, seorang yang alim, nggak mungkin dusta. Nggak mungkin melebih-lebihkan cerita atau dusta gitu. Nggak boleh berlebih-lebihan, apalagi sesuatu yang tidak ada kita cerita-ceritain gitu. Biar terlihat hebat datuk kita, biar terlihat hebat leluhur kita. Padahal itu nggak ada.
Cuman karangan kalian aja. Kami sudah pernah mempelajari bahwa kita itu seorang muslim, kita itu memanjatkan doa itu kepada Allah, bukan kepada batu nisan, bukan kepada tiang, sekalipun itu tiang masjid gitu. Nah, jadi kita bukan hamba tiang, bukan hamba kuburan gitu. Nah, jadi kalau kalian mau jadi hamba kuburan, mau jadikan kuburan sebagai sesembahan, mau jadikan tiang sebagai sesembahan, ya silahkan yang ngajak orang. Nah, ngajak orang sini untuk berdoa, minta di sini. Kami nggak butuh itu. Nggak butuh. Nggak butuh berdoa kepada sesuatu yang bukan apa-apa. Kalau model-model kibin ya silahkan aja. Orang kibin nggak punya otak kan. Sekalian aja buat tembok ratapan seperti di Yerusalem Timur sana. Nah, buat tembok ratapan, ada kuburan berkah, kuburan begini begitu. Kemudian ada tiang yang bisa ngomong, tiang yang bisa membantu untuk perempuan-perempuan yang mungkin mandul. Mohon maaf teman-teman. Sekalian aja gitu. Cuman gue punya tawaran gitu. Kalau cuman buat ngelus-ngelus tiang nggak usah jauh-jauh. Tiang TJ aja bisa. Insya Allah top chair. Kibin apakah termasuk tiang? Sama aja kayak tiang. Kalau kibinnya si Bahar, tiang. Kalau kibinnya si Bahar, lihat di rumah si Bahar macam tiang. Gitu. Ya kira-kira rabies nggak Jigong? Saya nggak tahu karena saya nggak pernah beli. Dulu sejak saya jadi kibin saya nggak pernah mau yang begitu-begitu. Cium tangan mereka nggak mau saya. Beli air mereka, beli produk mereka, saya nggak pernah. Tapi dibeliin kopiah sama Bung Lubis ada. Nah, kopiah kulit kayu. Nah, yang diproduksi di tempat si Bahar sama si Jalil yang bikinnya. Gitu. Di Tarim ada tiang sakti dan juga batu nisan yang bisa dipeluk-peluk, bisa minta gitu. Insya Allah. Hebat sekali ya. Cuman nggak bisa minta hujan kayaknya, di sana kering. Harusnya minta hujan biar hijau, biar subur gitu. Nah, kalau aku nggak minta sama tiang, mohon maaf Beb. Bukan apa-apa itu. Masa kayak orang gila gitu, minta sama tembok, minta sama tiang gitu. Minta sama Allah. Nah, kata Bahar kalau mau tes DNA, ngancem harus bongkar makam Rasulullah. Itu kan Yahudi kayak gitu ngomong. Naudzubillahi min dzalik, kita jangan sampai ngomong seperti itu. Yang heran saya, amar ma'ruf nahi mungkar, teriak-teriak di panggung gitu. Begitu ada hal seperti itu karena dia dari kelompok dia sendiri, dari komplotan dia sendiri, diam aja. Nggak ada pun yang berani membongkar ini itu segala macam. Bahkan orang-orang yang dilabelkan ulama, dilabelkan ya, yang sampai kuliah ke negeri Firaun sana, boro-boro meluruskan, malah membela. Heran gue. Mau heran tapi kibin. Di Tarim ada tiang yang bisa menegur. Kalau ada bacaan yang salah dalam membaca Al-Quran, tiangnya akan menegur. Jadi kalau si Bahar misalnya ke Tarim, itu pasti akan ditegur. Makanya si Bahar nggak berani ke Tarim, takut ditegur sama tiang. Bisa nendang nggak? Aduh, tiang tempat meminta, tiang tempat meratapi nasib, tiang untuk dijadikan sebagai sesuatu yang bisa meminta, juga batu nisan. Ntar lagi sekalian aja tembok ratapan gitu. Kan sama juga itu. Tiang bisa menghamili gitu. Elus-elus tiang kalau pingin hamil lagi. Untuk kibin-kibin wati atau kibina. Kalau untuk tiang dielus-elus bisa hamil, nggak usah jauh-jauh ke Tarim, ke Aceh aja. Tiang TJ insya Allah bisa membantu. Saya tahu bukan tiang di Jawa, yang saya judulnya kan saya buat tiang di Tarim, bukan tiang di Jawa. Tiang kan orang kalau di Jawa, orang itu bisa ngomong. Nah, kalau
tiang yang ada di Jawa ke rumah Bahar jadi tiang yang nggak bisa ngomong, saudara. Jadi berhala, jadi patung. Aduh, ngaku pejuang, ngaku pemberani. Kalau nggak ada yang serang, cerita-cerita diseranglah pondoknya begini begitu segala macam. Nah, kemudian kalau kita kritik dia, siapa ente? Nah, mana rumah ente? Biar aneh datangi, gue di Aceh. Bukan di mana-mana, di Aceh gue. Datang ke rumah TJ biar dikasih kopi gitu. Nah, Bahar nggak ada suaranya sekarang bang. Kemana dia? Nggak pernah tampil. Kangen juga sama ilmu silatnya. Nggak pede dia. Malu sama Pak Prabowo dia. Gini Har, kata si Alwi, jangan bahas si cebol Rijik katanya. Kalau TJ mau bahas si Bahar silahkan gue bahas. Makanya kalau ada yang komplain, TJ jangan Bahar mulu, bahas yang lain. Bukan urusan kau. Gue suka bahas si Bahar yang sontoloyo ini. Sok kuat, sok bandit, sok mafia, sok Habib, sok cucu Nabi, sok wali, sok ahli kitab, sok abuya gitu. Gue suka yang seperti itu. Kota Jakarta terancam tenggelam. Masya Allah, Habib ada di situ banyak. Enggak kan? Makanya di Jakarta nggak pernah terjadi banjir, nggak pernah tsunami, apalagi tenggelam. Nggak mungkin. Banyak Habib. Allah tidak akan menurunkan bencana di mana ada Habib di situ, katanya. Seolah-olah siapalah itu. Nggak ada TJ, nggak rame. Masya Allah, ada TJ makin sepi. Si Bahar mengaku nggak kenal TIJ. Kalau orang nggak kenal TIJ nggak akan membacakan tulisan TIJ itu dengan TIJ. Setiap orang yang belum kenal gue pasti ngomongnya, wah, teach, apa itu teach? Siapa teach? Gitu. Makan apa bang? Iblis apa nasi? TIJ masih makan nasi lah, bukan jagoan seperti Bahar. Kalau jagoan seperti Bahar ya makannya ya iblis, makanya perilakunya seperti iblis karena dia menunya iblis. Bahkan iblis itu nggak seserem mak dia, kata dia. Katanya begini, aneh sama iblis pun aneh makan gitu. Aneh nggak takut. Tapi kalau sama saya punya umi, saya punya mak, saya nggak takut. Saya takut. Saya nggak takut sama mak saya. Mak dia serem juga ya. Orang perang takut sama mak dia ya. Gue sama emak gue hormat, takut enggak gitu. Nah, gitu. Bapak gue serem orangnya, tapi gue nggak takut. Hormat iya. Nah, anak kalau udah takut sama orang tua, udahlah. Nah, makanya kayak gitu, gedenya. Jadi jangan takut sama orang tua. Nah, sekasar apapun, sekeras apapun, jangan takut. Jangan-jangan kalau takut sama orang tua kita, jangan-jangan bukan orang tua, makanya takut gitu. Mana ada anak takut sama orang tua? Enggak ada. Kecuali anak pungut gitu. Anak pungut aja nggak takut. Betul, sebelum gue tahu Bang TJ bacanya Tij. Tuh dia. Berdasarkan pengalaman. Dulu waktu saya muncul di YouTube awal-awalnya, saya tulis nama lengkap karena kepanjangan. Saya singkat aja, jadi singkatan TJ. Gitu, orang yang nggak kenal dulu bacanya Tij. Jadi orang nggak kenal saya, ngomong nggak kenal, tapi bacanya TIJ itu udah tahu saya, udah pernah ngomong di belakang gitu, di belakang layar aja bung gitu. Apa nih, Bangam TIJ masih suka nyari harimau. Saya bukan nyari bang, kadang-kadang ketemu gitu kalau saya ke kebun. Nah, kebun kita. Salah kita juga, kebun kita buka di areal mereka. Kalau kita nggak ngambil ya diambil orang kan. TJ mau syafaat nggak? Tentu saya mau syafaat daripada baginda Nabi. Syafaat dari orang-orang yang alim, yang soleh. Dari ulama-ulama, dari orang yang syahid gitu. Saya mau syafaat. Tapi kalau dari Habib nggak butuh. Wallahi nggak mau saya. Bang TJ, saya penggemar. Jangan, saya bukan idola. Saya nggak mau, kita bersahabat aja di sini. Saya tidak mau terkenal, tidak ingin jadi idola. Karena saya ingin kenal mengenal sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama gitu. Nggak mau main idola-idolaan, main fan-fanan, nggak mau. Nah, kalian adalah sahabatku, kalau mau jadi sahabat, kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Misalnya Kibin kan, mau jadi sahabat nggak apa-apa.
Kibin nggak mau jadi, nggak apa-apa juga. Mau jadi musuh TJ aja nggak layak. Si Bahar, si Rijik, dan sejenisnya itu belum layak jadi musuh TJ. Kenapa? Itu merusak citra saya. Musuh saya kok bencong gitu. Cuman bacoters gitu. Tukang bacot. Bacotor. Kata Gus Aziz, Bang TJ inspiratornya. Bukan, sebaliknya itu. Karena Gus Aziz Jazuli kan pernah ke Tarim gitu. Jadi kalau bahasanya ya kebalik. Kalau misalnya dia bilang punya rumah, berarti nggak punya. Karena beliau pernah di sana dan jadi Al-Gutub di sana. Al-Wali Al-Gutub. Ulama yang benar-benar lurus adalah orang-orang yang memiliki ilmu, yang alim, yang tawadu, yang melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi. Bukan cuma koar-koar. Dan koar-koar itu akan menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Bukan begitu ulama. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi apa yang disampaikan tentang kebenaran, ya kan? Tanpa ada iming-iming cuan. Karena berdakwah itu bukan untuk cuan, tetapi kewajiban bagi orang yang sudah mengetahui tentang ajaran Islam. Dia menjadi contoh, dia bisa menjadi suri tauladan yang menyejukkan. Sekalipun tegas, bukan ngegas. Tegas dengan ngegas beda. Bukan orang yang ngamuk-ngamuk sampai mau nelan mic, bukan begitu. Oh, tapi dia ulama yang tegas, bukan begitu tegas. Ngomong keras tapi bacotan tutur katanya tetap santun, tetap penuh dengan makna. Nggak ada caci maki. Ulama semuanya kalau ada ketemu belokan di jalan pasti akan belok juga, betul. Kalau yang pura-pura ulama, maju, ayo terus maju. Akhirnya mati konyol. Udah mati konyol bilang lagi sama teman-temannya, sama majikannya. Dikriminalisasi saudara. Nah, itu ulama lurus. Saking lurusnya nggak tahu belokan. Ditabrak semua. Giliran dibalas tabrak, ngamuk. Ngajak perang, giliran ditantang, perang yuk. Diam. Ada yang tahu otak Kibin ada di mana? Saya tahu bang. Ketinggalan di kandungan. Bilang sama Kibin, cukur rambut sampai botak, kasih oli, masuk. Ngambil otak aja. Assalamualaikum Bang TJ Denpasar hadir. Denpasar nyimak, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran dan hadis ditabrak, syariat ditabrak, akal sehat ditabrak. Akhirnya ibu-ibu jadi korban. Korban jalan lurus mereka. Hamil sama tiang, minta. Kekayaan minta sama kuburan, sama batu nisan Fakih Muqaddam, sama batu nisan Syekh Abi Bakar bin Salim, sama batu nisan Ali As-Sakran. Sama batu nisan Imam Al-Haddad. Mau tanya TJ, kalau buku nikah hilang berarti boleh nikah lagi nggak? Kalau buku nikah hilang berarti boleh nikah lagi. Nah, ketahuan bapak-bapak takut istri nih. Ketahuan bapak-bapak nggak berani minta poligami nih. Kalau memang punya niat untuk poligami, nggak perlu nunggu buku nikahnya hilang. Nikah aja. Jawaban saya pasti di luar harapan kan? Iya. Kalau di luar Aceh atau di provinsi kalian, kalau kita menikah lagi bisa dikeluarkan nggak dari KUA-nya buku nikah? Kalau di sini bisa. Dengan syarat izin sama istri. Kenapa? Kalau tidak izin nanti akan menjadi dosa. Kenapa dosa? Bukan seperti berzina, bukan. Kita nipu terus. Papa semalam kok nggak pulang? Oh lembur mah. Nah gitu pasti kalau nggak izin sama istri. Makanya izin, apalagi diminta. Mas, Kang Mas, ini kan kita udah lama gitu. Pingin punya sekutu gitu. Capek. Habis kerja dikerjain lagi. Siang kerja, malam dikerjain. Dapur, sumur, sampai kasur gitu. Bagus, lebih bagus seperti itu.
Tapi kalau misalnya mau nikah, usahakan izin sama istri supaya kita nggak terkesan sebagai pengkhianat, sebagai pendusta gitu, menyembunyikan sesuatu. Walaupun kita nikah sah, tapi lebih bagus izin. Itu izin. Kita udah jauh sekali dengan hal yang seperti itu. Udah jauh sekali. Kita udah mencapai peradaban, udah jauh sekali. Nggak ada lagi minta di batu. Nah, itulah si Bahar ngomong. Kalau misalnya datuk mereka tidak membawa Islam ke Nusantara ini, nah, maka orang-orang di sini kalau bukan karena datuk dia, orang-orang di sini akan menyembah pohon. Kalau sempat ikut kalian apa jadinya? Jadi penyembah batu, penyembah tiang. Minta sama tiang, minta sama batu nisan gitu. Kasih topping ke kuburan. Rasulullah menyuruh kita meramaikan masjid. Mereka menyuruh meramaikan kuburan. Kan itu lurus, ulama lurus katanya. Nabrak apapun ditabraknya. Ulama itu nggak perlu lurus, yang penting tulus, lillahi ta'ala, bukan fulus. Yang halal kau haramkan, yang haram kau halalkan. Menikah dibilang zina. Ganggu bini orang. Jangan kau haramkan sesuatu yang sudah Allah halalkan. Jangan kau halalkan segala sesuatu yang Allah sudah halalkan. Bang TJ mau tanya, Habib itu keturunan Nabi. Tapi Nabi yang mana? Ada yang bilang Nabi 29, ada yang bilang Nabi 38, ada yang bilang Nabi 37, ada yang bilang Nabi 28 gitu ya. Makanya gue nggak hormat-hormatnya, karena Nabi 29 itu Nabi palsu. Nabi penutup itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, khatamul anbiya wal mursalin. Itu. Setelahnya la nabi ba'da. Tidak ada nabi sesudahnya. Malawi keturunan Nabi India, Prindavan, apa ini? Oh, saya nggak tahu. Nggak tahu soal itu. Mungkin Nabi Semit, Nabi Muhdor. Muhdor bukan Nabi, Tuhan. Tuhan mereka. Muhdor. Ya Umar Muhdor. Ya Umar Muhdor, atapku bocor. Waduh. Turunan ke-29 jadi ingat merek sabun. Iya, sabun cuci piring, sabun cuci. Pokoknya sabun cuci. Bahar 29, B29. Nah, cocok itu. Kalau apa ini? Kalau Ustaz Khalid Basalamah menurut apa ini? Menurut kamu gimana? Menurut TJ gimana? Gua nggak ikut sepenuhnya juga. Karena gini, gua masih ikut maulidan. Gua ikut maulidan, kunut subuh baca gitu ya. Kalau mereka nggak baca ya udah nggak apa-apa. Dan nggak ada musuhan sama gua gitu. Nggak musuhan sama gue. Opini tentang Ahmadiyah, Bang. Tentang Ahmadiyah gue ikut pemerintah. Pemerintah gimana? Apakah melegalkan atau melarang? MUI gimana? Karena aku nggak tahu. Yang pertama, aku nggak tahu. Dan aku nggak berdampingan dengan mereka gitu. Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemprov Jawa Barat sudah mulai menerbitkan tempat-tempat kawasan puncak Bogor yang bermasalah. Ada indikasi markas syariah Rizik yang dari dulu digugat PTPN juga bakal ditertibkan. Jadi gini, kalau nanti ada penertiban apalagi penggusuran, itu orang kurang ajar saudara. Setan itu dibayar sama non-muslim. Nah gitu. Pondok kita dibubarkan. Tidak senang dengan kegiatan belajar mengajar. Nah gitu. Bang TJ mau nanya, gendang telinga termasuk alat musik nggak? Termasuk, Bang. Gendang telinga, denyut jantung itu alat musik. Bagi seorang penikmat seni ya begitu. Saya menjawabnya dari dari sisi saya sebagai seniman gitu. Apapun kalau seniman, apalagi seniman musik itu, apapun bisa dijadikan sebagai
musik gitu, sebagai lantunan sebuah irama gitu. Nah itu saya salah satu nggak ikut Ustadz Khalid Basalamah, saya belum bisa membuang musik gitu. Dimana ketika orang memelihara jenggot, menghina yang melihara kumis atau mengejek yang melihara kumis, saya nggak cocok dengan seperti itu. Dan pemahaman tentang celana yang menutupi mata kaki juga beda, kain yang menutupi mata kaki. Nah, misalnya celana cingkrang gitu, itu ada perbedaan pendapat. Dan saya berbeda pendapat dengan mereka gitu. Nah, walaupun kalau sholat, saya kalau sholat pakai celana tentu saya lipat biar nampak mata kaki gitu. Kalau pakai sarung di atas mata kaki kalau sholat gitu. Tapi kalau untuk jalan-jalan kemanapun saya nggak pakai celana cingkrang, saudara. Apalagi sewaktu-waktu ada panggilan, itu kan harus dimasukkan ke dalam kaos kaki. Ujung celana masukkan dalam kaos kaki, pakai sepatu gitu. Misalnya kita ke rimba, ke hutan, kan nggak mungkin. Nah gitu. Ataupun pakai kaos kaki panjang gitu. Nggak mungkin. Kalau aliran HTI, Bang, HTI itu seperti apa? Hizbut Tahrir Indonesia. Saya pernah kenal dengan orang Hizbut Tahrir Indonesia di perbatasan Dagestan. Kemudian di Banda Aceh banyak dulu. Mengenai khilafah, saya nggak perlu saya berjuang untuk khilafah, nggak perlu saya pindahkan batas negara. Kita tunggu aja Imam Mahdi nanti yang akan menyatukan semuanya. Dan saya nggak setuju dengan begitu. Itu akan mengeluarkan banyak nyawa untuk membangun itu. Bukan saya takut mati, takut konyol. Lagi viral, Habib nyolong motor di Tegal. Habib juga manusia, makanya viral. Selama ini ngaku bukan manusia biasa, adonannya beda. Ternyata maling juga.